Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anton Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Siliwangi dengan nomor pokok 207002040 dari jurusan Teknik Elektro. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan cara kerja trafo uji untuk menghasilkan tegangan tinggi dan kasus kejadian blackout yang terjadi di dunia, lebih tepatnya sih di Indonesia. Oke, cara kerja trafo uji untuk menghasilkan tegangan tinggi. Nah, transformator uji akan menghasilkan gaya listrik induksi ketika belitan pertama dihubungkan ke sumber tegangan arus bolak-balik. Arus eksitasi yang dihasilkan kemudian diteruskan ke belitan kedua, sehingga timbul pula gaya gerak listrik induksi. Nah, tegangan tinggi bolak-balik AC di dalam laboratorium sangatlah diperlukan untuk pengujian dan percobaannya. Nah, oleh karena itu, untuk membangkitkan tegangan tinggi AC, untuk keperluan pengujian dan percobaan diperlukan transformator uji. Nah, trafo uji untuk keperluan ini memiliki daya yang sangat relatif kecil daripada trafo daya pada umumnya. Nah, kemudian trafo uji memiliki perbandingan lilitan yang jauh lebih besar daripada ketimbang trafo daya pada umumnya. Nah, dalam keperluan dan percobaan tegangan tinggi, AC mensyaratkan nilai yang tegangan yang teliti. Oleh karena itu, pengukuran tegangan tinggi harus dilakukan dari sisi tegangan tinggi. Nah, di sini ada konstruksi trafo uji, ya, ada yang tipe tangki dan tipe sel isolasi. Nah, di sini ada beberapa bagian pada konstruksi trafo ujinya. Nah, di sini udah tertera juga. Di sini ada inti besinya, kemudian nomor 2 belitan primer atau belitan eksitasi LV-nya. Kemudian nomor 3 ada belitan sekunder HV-nya. Keempat, seal grading medan. Kelima, tangki dan landasan metal dibumikan. Yang keenam, ada bushing HV. Yang ketujuh, ada tangki atau sel isolasi, ya, pinggirannya. Kemudian yang 8 itu puncaknya ada elektroda HV. Nah, lanjut kita ke kasus kejadian blackout yang terjadi di dunia, ya, lebih tepatnya yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini pernah ada pemadaman listrik di wilayah Banten, ya, lebih tepatnya DKI Jakarta dan Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019. Penyebabnya itu terjadi karena sistem di Sutet Unggaran Pemalang blackout, ya. 2 sirkuit mengalami gangguan ketika gangguan mengarah ke N-3 tegangan turun hingga akhirnya sirkuitnya terlepas dan terpisah sistem listrik antara barat dan timur. Inilah yang menyebabkan listrik di bagian barat mati sementara gitu. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali menyala. Kemudian terjadi blackout juga di Indonesia besoknya gitu kan, tanggal 5 Agustus 2019. Padamnya listrik di Jakarta, Banten, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Nah, terjadinya penyebab blackout ini terjadi akibat adanya trip atau gangguan sistem pada saluran tegangan ekstra tinggi berdaya yang cukup besar, yaitu 500 kV di PLTU Suralaya, yang menyebabkan pasokan listrik sebesar 1250 MW, sekitar 25% lah pemasok listrik Jawa, Bali, mandek gitu. Oke, mungkin sekian dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.